Masa isu kemiskinan, isu wilayah tangkap nelayan, ya, isu mengenai akses terhadap kesehatan, pendidikan, ya, di kampung-kampung nelayan di utara Jakarta dan Banten ini, itu dijawab dengan reklamasi Ancol. Kan malu kita sebagai negara, ibu kota negara, ya, yang penduduknya besar. Jadi urgensinya apa ini reklamasi Ancol? Terkait dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk mereklamasi kawasan Ancol. Ini jadi kontraproduktif karena sebelumnya Pak Gubernur menolak reklamasi dan itu sebagai janji kampanye di 2015 ya, kalau nggak salah, di Pilgub. Nah, sekarang dia memutuskan untuk mereklamasi Ancol dengan alasan tadi ini ada lumpur, tanah pengurukan dari sungai-sungai yang ada di Jakarta yang 11 tahun sudah ditaruh di Ancol. Kemudian kalau tidak diapa-apain ini nanti akan mengganggu pemandangan dan wisata di Ancol gitu. Nah, KNTI meresponnya seperti apa nih Ancol ini, karena ini bicara soal kawasan pesisir ya, kawasan tangkap nelayan yang ada di daerah Jakarta Utara juga mungkin akan terganggu gitu. Ya, begini ya, masyarakat pesisir Jakarta Utara ya dan Banten ya, di Dadap misalnya termasuk, itu kan punya trauma ya terhadap kebijakan reklamasi pada waktu yang lalu. Jadi mereka jelas ya adalah komunitas pesisir yang dikorbankan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mereklamasi pantai utara Jakarta dan Banten. Akibatnya saya kira respon mereka ya terhadap yang dilakukan oleh pemerintah DKI sekarang ya untuk melanjutkan antara kutip ya reklamasi, dalam hal ini adalah Ancol ya, tentu dipandang sebagai bagian dari satu cara pandang yang dianggap oleh para nelayan dan para masyarakat pesisir itu kelanjutan dari kebijakan yang keliru di masa lalu. Karena tadi ya, saya kira asumsi ini tidak keliru sebagian besarnya ya. Meskipun misalnya Gubernur Anies sudah membatalkan ya izin dari reklamasi beberapa pulau ya yang ada di sana. Tetapi ya kan belum ada kelihatan satu kebijakan afirmatif untuk satu merestorasi ya wilayah pesisir kita seperti apa ya setelah pulau-pulau itu beberapa dibatalkan izinnya, ada sebagian yang masih ada gitu ya. Itu bagaimana kebijakan pemerintah DKI pembangunan wilayah pesisir Jakarta ini? Bagaimana mereka bisa memulihkan ya ekosistem yang ada di situ, memulihkan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang ada di situ. Kan gitu ya. Termasuk juga di Dadap gitu di Banten. Jadi ya itu dulu KNTI bersama-sama ya para nelayan ya dengan LSM yang lain untuk melakukan advokasi menolak reklamasi di masa yang lalu. Nah, sekarang saya kira penolakan masyarakat ya terhadap kebijakan reklamasi Ancol ini itu dilatar belakangi oleh tadi ya, dilatar belakangi oleh masih absennya ya kebijakan negara dalam hal ini pemerintahan DKI misalnya untuk tadi merestorasi, memulihkan ya kehidupan masyarakat pesisir di Jakarta dan Banten dan bagaimana mereka bisa kembali ya bisa mendapatkan haknya untuk melaut misalnya, untuk mendapatkan ikan. Meskipun alasan yang digunakan adalah untuk lingkungan, ya ada kebijakan untuk memulihkan ya daerah aliran sungai ya dengan melakukan pengurukan lumpur dan lain-lain yang itu akan dijadikan tempat pembuangan di sana. Itu isu pertama ya, isu pertama soal absennya tadi ya kebijakan pemulihan ya negara khususnya pemerintah DKI. Nah yang kedua ya saya kira termasuk bicara mengenai hak
nelayan di wilayah pesisir, ya. Sejauh mana mereka bisa kembali mendapatkan hak mereka untuk mencari ikan di wilayah-wilayah yang sebelumnya direncanakan untuk direklamasi. Kan gitu ya. Jadi itu yang paling penting dari semua urusan terkait dengan kebijakan reklamasi Ancol ini. Saya kira Pak Anies boleh mengatakan bahwa ini bukan bagian dari kebijakan reklamasi sebelumnya yang berorientasi bisnis, ya, berorientasi profit gitu ya. Ini semata-mata untuk kepentingan publik, ya, dijadikan Ancol sebagai satu wilayah publik yang bisa dimasuki oleh orang, ya. Bahkan saya dengar juga ada usulan misalnya untuk membangun perkampungan nelayan di situ atau menjadi wilayah yang bisa dimanfaatkan, ya, oleh nelayan-nelayan atau publik Jakarta yang lain. Jadi itu dulu yang harus dijawab menurut saya, ya. Jadi jawab dulu persoalan mendasar yang ada di masyarakat pesisir dan nelayan, ya. Pulihkan hak-hak mereka, pastikan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, ya, dan berkemanusiaan. Pastikan para nelayan itu tetap bisa melaut tanpa dilarang-larang, gitu ya, tanpa dibatasi oleh aktivitas-aktivitas pembangunan infrastruktur atau apapun gitu. Jadi kalau itu dijawab dulu oleh pemerintah, ya, saya kira kalaupun memang ada alasan reklamasi Ancol ini untuk menampung, ya, lumpur-lumpur dan lain-lain, saya kira selama itu bisa didialogkan, selama itu bisa dijelaskan kepada publik, saya kira orang mestinya juga bisa akan membuka dialog itu. Jadi ini berangkat dari kondisi semacam itu, saya kira. Ini berarti yang terjadi sekarang itu dialog itu tidak terjadi. Jadi ketika misalnya pemerintah DKI masih gagal untuk mensejahterakan dan memastikan bahwa hak-hak nelayan itu terpenuhi, kemudian yang muncul justru isu reklamasi, ya. Masa isu kemiskinan, isu wilayah tangkap nelayan, ya, isu mengenai akses terhadap kesehatan, pendidikan, ya, di kampung-kampung nelayan di utara Jakarta dan Banten ini, itu dijawab dengan reklamasi Ancol. Kan jadi nggak nyambung, ya. Meskipun katanya itu adalah untuk kepentingan publik. Jadi saya nggak mau masuk dulu ke hal teknis ya, soal perizinan dan lain-lain, ya. Tapi ada soal tadi yang harus dijawab terlebih dahulu oleh pemerintah, ditunjukkan komitmen keberpihakan dan political will-nya untuk bisa mesejahterakan para nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta itu, ya. Jadi jangan ditangkap pesannya yang jadi keliru seperti sekarang, ya. Ini keliru nih sekarang, ya. Menurut saya keliru, ya. Jadi ini existing masalahnya adalah nelayan komunitas pesisir dirugikan akibat kebijakan reklamasi sebelumnya. Ya, faktual, ya. Ruang tangkap nelayannya itu dibatasi, jadi terganggu gitu. Tapi kemudian dijawabnya dengan reklamasi. Itu masalah, ya. Reklamasi itu ya bagaimanapun, ya, itu ya pasti membatasi, ya, orang untuk bisa melaut, ya, para nelayan-nelayan kecil. Kita bisa berdebat apakah itu wilayah tangkap nelayan dan lain-lain sekarang, ya. Tapi kan pada mulanya dulu kan kira-kira gitu, ya. Sebelum, meskipun ini kebijakan-kebijakan yang berturut-turut, ya, bukan hanya Anies, ya. Tapi setelah sebelum pemerintah sebelumnya sudah memulai proses reklamasi ini. Justru harusnya ini jadi kesempatan Anies, ya, Pak Anies untuk memulihkan. Kan itu, ya, keinginan kami KNTI para nelayan, ya, agar Pak Anies bisa memanfaatkan, ya, atau merealisasikan janji politiknya itu untuk benar-benar memulihkan masyarakat pesisir di Jakarta ini, gitu. Tapi sorry Bang, ini tadi bicara soal pemenuhan hak-hak itu, ya, dan itu juga mungkin bagian dari janji politiknya Anies. Hampir ini berarti tahun ketiga tahun Pak Anies memimpin Jakarta. Perhatian terhadap wilayah pesisir Jakarta itu, terutama dengan nelayan-nelayan itu dalam rentang 3 tahun. Saya kira mudah saja indikatornya, ya. Berapa banyak kampung nelayan sudah
ditata ya, diperbaiki, diatur ya, dipulihkan misalnya gitu ya. Berapa banyak? Tunjukin aja, kan gitu ya. Berapa banyak masyarakat pesisir Jakarta hari ini yang sudah bisa mengakses air bersih Jakarta ini? Soal-soal dasar aja deh kita pertanyakan dulu gitu ya. Berapa banyak nelayan-nelayan di Jakarta ini yang sudah bisa mendapatkan ya akses terhadap pasar yang baik ya, bantuan-bantuan kapal yang bisa memberikan income, menambah income mereka gitu ya, dan sebagainya. Jadi menurut saya itu kan belum kedengeran sekarang ini, ya kan? Jadi apa yang diwariskan, masalah-masalah yang sudah terjadi sebelum Pak Anies menjadi gubernur itu justru belum kedengeran. Ya. Itu yang saya bilang tadi, pesan yang salah disampaikan kepada publik. Ya, kita belum mendengar tadi ya, kampung-kampung nelayan yang diperbaiki ya, rumah-rumah nelayan yang dibangun gitu kan, infrastruktur perikanan di daerah Jakarta ini yang kemudian diperbaiki sehingga dia menjadi satu sentra perikanan di utara Jakarta ini yang modern misalnya, yang bagus ya, di mana masyarakat bisa ikut terlibat di sana gitu ya. Tapi kan dia udah bangun pasar yang baru tuh. Di mana? Di Jakarta Utara itu. Muara Baru. Iya. Nah, Muara Baru itu yang bangun pemerintah pusat ya. bukan Pemda DKI gitu ya. Ya tadilah akses dasar tadi ya. Air ya. Itu masalah yang menahun ya. Iya. Saya pernah riset juga soal itu dulu ya. Masalah pendidikan, masalah lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Ini beresin dulu ya. Jangan bicara apa orang gini lah ya, mana lebih penting bicara akses dasar orang bisa hidup ya, karena orang kalau nggak minum air nggak bisa hidup, air bersih ya. Orang kalau nggak sekolah dia jadi bodoh, orang kalau lingkungannya kotor dia jadi tidak sehat gitu ya. Mana yang lebih dahulu mau dijawab? Apakah orang disediakan tempat berliburnya di Pantai Ancol yang katanya direklamasi itu, atau menjawab persoalan-persoalan dasar masyarakat? Gitu loh ya. Jadi akhirnya kalau kita mau mengarah ke sana kan pertanyaan menjadi begitu. Lebih penting liburan apa lebih penting minum air? Ya. Kan malu kita sebagai negara, ibu kota negara ya, yang penduduknya besar. Jadi urgensinya apa ini? Reklamasi Ancol. Ya itu tadi ya, kalau kita mau bodoh-bodohan ya perbandingannya ya, ngurus dulu orang Jakarta, pesisir utara Jakarta ini dapat akses air bersih, atau ngurus warga Jakarta ini punya tempat liburan. Tapi prediksi Bang Nani, ketika ini nanti terus akan dilanjutkan, akan ada perlawanan nggak dari masyarakat pesisir? Ya saya kira kritik akan ada ya, terutama dari masyarakat sipil ya. Saya kira juga dari komunitas-komunitas nelayan ya, baik itu di pesisir Jakarta Utara ataupun di Kepulauan Seribu misalnya gitu. Yang juga menjadi anggota KNTI misalnya di sana, termasuk di Dadap gitu. Menurut saya ini akan jadi isu yang terus bergulir ya. Kalau pemerintah DKI tidak menjawab persoalan ini secara baik ya, dan jangan mengalihkan tadi ya persoalan yang harusnya menjadi persoalan utama yang harus dijawab terlebih dahulu oleh pemerintah DKI Jakarta ya, seolah-olah nanti ya, jadi tadi isunya dicampur-sambungin gitu ya. Jadi orang kemudian wajar ketika mengatakan ya reklamasi Ancol ini bukan untuk kepentingan rakyat ya, kan gitu ya, bisa jadi untuk kepentingan who knows ya, kita nggak tahu ya. Apakah pelaku properti ya atau perusahaan yang lain. Saya kira itu akan mungkin terjadi ya, ke sana gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Nani atas bincang-bincangnya. Terima kasih banyak Mas Nordi.